Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas bab 1 dari buku Be the Nerd That's Hurt, karya David Duffy. Nggak cuma bab 1, tapi juga kata pengantar dan prakatanya sekalian. Sumber kita kali ini, ya kutipan langsung dari bukunya. Buku ini memang ditulis khusus buat Anda nih, para profesional teknis, biar komunikasinya makin oke. Jadi misi kita apa nih? Kita mau coba pahami latar belakang si penulis, David Duffy. Kenapa sih dia pengen banget bantu para nerd atau geek ini biar suaranya kedengeran? Dan apa masalah utama yang dia lihat? Intinya kan soal orang-orang jago teknis tapi sering ya kurang dihargai gitu ya, gara-gara komunikasinya kurang dendang. Kita lihat nanti gimana ini nyambungnya ke hal-hal yang mungkin Anda inginkan juga, kayak pengakuan, naik gaji, promosi, dan lainnya. Gimana, siap? Kemampuan komunikasi itu kunci buat dapat pengakuan dan penghargaan yang layak. Dan yang menarik, perjalanan pribadi David sendiri itu jadi semacam bukti hidup gitu loh. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kata pengantar dulu ya. Ini ditulis oleh Mark Spencer. Anda mungkin familiar lah ya. Dia kan pencipta Asterik, platform telekomunikasi open source yang gede banget itu. Menurut Anda, apa sih yang paling nonjol dari kata pengantar Spencer ini? Yang paling menarik buat saya, justru pengakuan dari seorang tokoh teknis kayak Spencer soal betapa pentingnya komunikasi. Dia nggak cuma muji David gitu aja. Dia cerita loh, pertemuan pertama mereka itu unik banget. Spencer sampai jadi tukang klik slide presentasi David karena alatnya rusak. Tapi di luar lucu-lucuan itu, Spencer langsung klik, langsung nangkep gitu. Keahlian David ini apa? Bener banget. Bukan cuma soal paham materi teknisnya ya, tapi gimana David itu bisa ngajak audiensnya terlibat. Ada cerita lucu tuh, soal tebak kepribadian dari gambar bentuk segitiga, kotak, lingkaran, atau garis keriting gitu. Itu langsung bikin suasana cair kan? Ini nunjukin kalau David tuh fokusnya ke mengapa topik ini penting buat audiens, bukan cuma ngasih tahu apa isinya. Tepat. Dan ini makin kelihatan pas Spencer ngerekrut David ke Digium, jadi Direktur Komunitas Astris sedunia. Gini, di dunia open source, itu kan motivasi kontributor seringnya bukan duit semata. Mereka pengen merasa dihargai, didengar. Nah, kemampuan komunikasi David di sini krusial banget. Dia justru bisa memaksimalkan kinerja tim teknis dan tim penjualan. Ya, lewat caranya bangun hubungan dan komunikasi sama komunitas. Ini pelajaran penting banget sih menurut saya. Soft skills, kemampuan non-teknis, kayak komunikasi, kolaborasi, presentasi, ternyata dampaknya ke bisnis tuh nyata banget. Bahkan di lingkungan yang super teknis. Wah, ini langsung relevan ya buat kita semua. Sering banget kan kita lihat soft skills ini kayak dianaktirikan gitu di bidang teknis. Pengalaman David di Digeom ini kayak studi kasus kecil ya tentang dampaknya. Oke, sekarang kita geser dikit ke prakata bukunya. Di sini David cerita lebih dalam soal motivasinya. Iya, di Prakata ini David kayak curhat gitu ya. Dia bilang sering banget ngelihat para ahli teknis, orang yang dia bilang, sumpah, paling jago di bidangnya. Tapi gagal total pas disuruh jelasin atau meyakinkan orang lain. Pengamatannya ini akhirnya bikin dia sampai pada kesimpulan yang lumayan nyelekit sih. Tahu bidang Anda doang itu nggak cukup. Dan dia punya dugaan kenapa ini bisa terjadi. Katanya kebanyakan orang teknis itu emang nggak pernah dapat pelatihan komunikasi formal. Belajarnya ya dari niru-niru aja. Niru senior atau rekan kerja yang mungkin juga nggak terlatih. Fokus di pendidikan sama kerjaan, seringnya ya teknis-teknis-teknis aja. Sisi ngobrol sama manusianya kayak terabaikan gitu. Bener ya? Persis. Dan inilah misinya dia nulis buku ini. Dia pengen jembatani kesenjangan itu. Makanya dia nawarin kerangka 7 protokol presentasi berdaya atau 7 Power Presenting Protocols. Itu upayanya dia buat ngasih alat komunikasi lah buat para nerd, geek, techies, ya sebutan apapun itu, biar suara mereka didengerin, biar mereka dihargai. Yang saya suka, David ini nggak kejebak stereotip kalau nerd itu pasti kaku atau ansos gitu ya. Dia membingkainya gimana tuh? Nah, ini nih ya poin pentingnya. Duvet nggak ngelihat ini sebagai masalah kepribadian bawaan, kayak introvert atau ekstrovert yang susah diubah. Sama sekali bukan. Dia ngelihatnya murni sebagai keterampilan, sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa dikuasai. Ini mestinya bikin kita optimis ya, terutama buat Anda yang mungkin ngerasa, aduh saya emang bukan tipe pembicara.
Pendekatan Seven protokolnya itu kan terstruktur banget. Kayaknya sengaja dirancang biar cocok sama cara berpikir orang teknis yang biasanya logis dan sistematis. Wah, ini kabar bagus berarti. Jadi ini bukan soal kita harus mengubah diri kita jadi orang lain, tapi lebih ke nambah skill set baru ya. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi ke bab 1. Siapa saya? Mengapa saya ingin membantu Anda? Dan bagaimana saya bisa melakukannya? Di sini nih, mengapanya Duvet makin kelihatan jelas. Dia rasain. Dia sering lihat orang-orang teknis yang bangun sistem, yang jaga sistem, tapi kok pengakuan atau imbalannya nggak sepadan ya dibanding misalnya tim penjualan. Jadi dorongan utamanya itu personal banget. Dia pengen bantu Anda, para geek ya, biar dapat penghargaan yang memang layak Anda dapatkan gitu. Diagnosanya di sini makin tajam lagi. Katanya masalahnya tuh nggak selalu karena bosnya nggak adil atau gimana. Tapi seringkali karena kita sendiri, orang teknis, gagal menjelaskan nilai kita. Bahkan kadang-kadang kita nggak sadar loh seberapa besar nilai kontribusi kita. Ada kutipan yang bagus banget di sini. Oh iya, kutipan itu kena banget sih. Kalau Anda nggak sadar nilai Anda sendiri, ya Anda nggak bisa ngomonginnya ke orang lain. Kalaupun Anda paham nilai Anda, tapi nggak bisa nyampeinnya secara efektif dan persuasif, ya orang lain nggak akan sepenuhnya menghargai nilai dari apa yang Anda kerjakan. Ini jelas banget ya hubungannya antara kesadaran diri sama komunikasi keluar. Ini krusial banget. Kalau kita sendiri aja nggak yakin atau nggak bisa jelasin kenapa sih kerjaan gue ini penting, gimana orang lain bisa ngerti coba? Mungkin kita terlalu asyik di gimana cara kerjanya, sampai lupa ngejelasin apa dampaknya buat bisnis atau buat pengguna. Iya nggak sih? Tepat sekali. Fokusnya di how to terus lupa sama so what-nya. Dan kurangnya komunikasi soal nilai inilah, kata Duvet, yang langsung menghambat imbalan yang mestinya bisa kita dapat. Dan ini bukan cuma teori loh. Dia lalu ngejelasin imbalan-imbalan konkretnya apa aja kalau kita berhasil. Bener banget. Dia rinciin beberapa hadiah kalau kita bisa jadi nerd yang didengar. Nggak muluk-muluk kok, tapi nyata banget. Pertama, pengakuan. Ini bukan cuma sekedar makasih ya, tapi benar-benar dipahami nilainya sama rekan kerja, atasan, bahkan sampai level direksi. Lalu yang kedua, kenaikan gaji. Ini bukan kenaikan standar karena inflasi ya, tapi lebih ke bonus atau kenaikan signifikan karena Anda berhasil ngejual nilai kontribusi Anda ke para pengambil keputusan. Miriplah kayak cara kerja wiraniaga. Ketiga, promosi. Contohnya dia bagus tuh. Kan lebih enak dikenal sebagai, oh, si Simon itu loh yang bikin software analisis tren pembelian, daripada cuma jadi itu salah satu programmer yang duduk di pojok lab kantor. Komunikasi bikin Anda kelihatan, visible. Keempat, pekerjaan baru atau pindah perusahaan. Waktu wawancara kerja, kemampuan ngejelasin pengalaman dan ide dengan pede itu kunci banget. Bahkan ada loh perusahaan yang tes masuknya aja pakai presentasi segala. Dan yang terakhir, ini penting banget buat teman-teman founder teknologi, mencari investasi atau menjual perusahaan. Kemampuan ngerjemahin ide teknis ke bahasa bisnis dan investor itu hukumnya wajib. Inti dari semua imbalan ini apa? Yaitu tadi, nilai itu seringkali soal persepsi, dan komunikasi adalah alat utama buat ngebentuk persepsi itu. Duvet sampai negasin, nilai Anda di mata orang lain tuh ya bergantung banget sama sejauh mana Anda bisa ngomonginnya. Dia juga nolak keras pandangan kalau orang teknis itu udah pasti introvert dan gak bakal bisa presentasi. Buat dia, ini tuh skill yang bisa dipelajari. Modalnya cuma mau apa enggak. Dia ngelihatnya kayak, ada kekurangan yang bisa diisi lah, bukan takdir. Nah, untuk nguatin argumennya ini, Duvet kemudian cerita soal latar belakang pribadinya. Dan di sini kita bisa lihat pola yang menarik, bukan sekedar CV biasa. Tepat. Ini bukan daftar riwayat hidup doang, tapi ada benang merah komunikasi yang kuat banget di sepanjang karirnya. Mulai dari dia kecil suka radio CB, itu kan soal ngomong jarak jauh ya. Terus lanjut ke komputer awal, dia bikin program biar komputernya bisa ngelakuin sesuatu. Terus dapat kerjaan gak terduga jadi teknisi audiovisual. Nah ini orang lain yang lihat potensi komunikasinya. Lanjut lagi ngajar studi komputer, dia seneng bikin belajar jadi asik, kerja di Energy Park, dia nikmatin sisi teknis, sekaligus interaksi sosialnya, sampai pengalaman kuncinya pas dapat kerjaan jadi instruktur di Otoritas Penerbangan Inggris, CANATS. Dia dapat kerjaan itu gara-gara presentasi tesnya yang, lumayan nekat sih topiknya, radio bajak laut. Itu jadi pengalaman penting banget buat dia. Pola yang Anda maksud tadi itu gimana persisnya? Bisa dielaborasi sedikit?
Pola yang paling kelihatan itu gini. Di banyak titik penting karirnya, justru orang lain yang lebih dulu ngenalin potensi komunikasinya dia. Bahkan sebelum David sendiri sadar sepenuhnya. Dia ngutip mantan bosnya namanya Ed Johnson yang bilang David itu termasuk orang yang mampu melakukan lebih dari yang mereka sadari dan kurang dihargai. Ini kan kayak cerminan langsung dari pesan yang mau dia sampaikan ke Anda para pendengar. Mungkin aja potensi dampak Anda itu jauh lebih gede dari yang Anda kira sekarang, kalau aja kunci komunikasi ini bisa dibuka. Oh, jadi pengalaman pribadinya itu yang bikin dia jadi seyakin ini ya, dan bikin dia pengen bantu orang lain buat ngelihat potensi yang sama di diri mereka. Ini bikin motivasinya jadi otentik banget rasanya. Betul sekali, ini bukan cuma teori dari buku teks. Ini lahir dari pengalaman dia sendiri, ngelihat teman-teman teknis yang hebat, tapi kok kayak stuck gitu. Sekaligus, dia ngerasain sendiri gimana komunikasi itu ngebuka banyak pintu di karirnya. Kredibilitasnya jadi kuat karena dia pernah ada di posisi itu. Oke, nah menjelang akhir bab 1 ini, David kayak ngerangkum tawarannya gitu. Bukunya, terutama kerangka 7 protokol itu, dia posisikan sebagai panduan praktis. Kayak ini loh caranya buat jadi presenter yang efektif, janjinya juga lumayan meyakinkan ya. Iya, dia janji kalau Anda ngikutin panduannya, dampaknya bakal kerasa. Rekan kerja, klien, bahkan mungkin pesaing bakal terkesan. Anda bakal diingat, dicari, dan dihargai. Ini bukan cuma soal biar tampil keren pas presentasi, tapi soal gimana membangun pengaruh dan pengakuan jangka panjang. Dan dia nutup bab ini dengan semangat banget ya, kayak ngajak kita secara personal. Siap nggak nih buat perjalanan ini? Pasang sabuk pengaman, ayo. Rasanya kayak beneran diajak mulai sesuatu yang bisa ngubah cara kita kerja. Penutup yang efektif banget itu. Bener-bener nyiapin panggung buat sisa isi bukunya. Nawarin harapan, sekaligus ngasih peta jalan buat siapa aja di bidang teknis yang ngerasa potensinya belum keluar semua gara-gara mentok di komunikasi. Dia janjiin solusi yang terstruktur buat masalah yang udah dia jelasin di awal. Oke deh, setelah kita kupas tuntas bagian awal buku ini, kata pengantar, prakata, dan bab 1, kayaknya penting buat kita rangkum beberapa poin kunci ya, biar Anda bisa ingat intisarinya. Setuju. Poin kunci pertama. Jago teknis aja, sepenting apapun itu, seringkali nggak cukup buat dapat pengakuan dan imbalan yang sepadan. Komunikasi yang efektif itu jembatan penting banget buat nerjemahin nilai teknis Anda ke bahasa yang dimengerti dan dihargai orang lain. Poin kunci kedua, dan ini menurut saya bikin lega, kemampuan komunikasi dan presentasi itu bukan bakat lahir yang misterius. Itu keterampilan. Artinya bisa dipelajari, bisa diasah. Pendekatan 7 protokol dari David ini nawarin cara yang terstruktur yang mungkin cocok buat gaya belajar Anda yang logis. Poin kunci ketiga, ada 2 langkah penting nih. Pertama, Anda harus kenali dulu dan sadari nilai dari kontribusi Anda sendiri. Jangan-jangan selama ini kita kurang pede atau ngeremehin diri sendiri. Baru langkah kedua, Anda harus mampu ngomongin nilai itu secara efektif, biar persepsi orang lain, atasan, rekan, klien, itu sesuai sama kenyataan kontribusi Anda. Dua-duanya ini sama pentingnya. Dia ngelihat ketidakadilan, dia ngelihat talenta teknis yang kurang dihargai, tapi di sisi lain dia juga ngerasain sendiri gimana komunikasi itu jadi kunci pembuka pintu di karirnya. Nah, dia pengen bagi-bagi kunci itu ke Anda. Jadi, kita udah lihat argumen kuat dari David Duvet ya. Kenapa si komunikasi itu penting banget buat para nerd kayak dia, dan gimana dia nawarin solusi lewat kerangka kerjanya. Sumber-sumber ini ngasih fondasi yang kuat banget menurut saya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini nyambung banget sama materi tadi. Kalau kita udah tahu betapa pentingnya persepsi nilai yang dibentuk sama komunikasi, seberapa sering sih Anda secara sadar, secara sengaja, merencanakan cara Anda mau nyampein hasil kerja teknis Anda, terutama ke orang-orang yang bukan teknis? Apakah komunikasi itu masih jadi kerjaan tambahan aja di akhir, atau udah jadi bagian strategis dari cara kerja Anda sehari-hari? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.